dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari majelis pengajian setiap bulan Jumat yang kami hormati. Saya masih merasa perlu menambahi sedikit keterangan mengenai pertanyaan yang tampaknya sederhana, tapi dalam pengajian yang lalu telah saya jawab dengan jawaban yang sedikit luas, dengan maksud supaya kita di dalam menghadapi yang berbau adat istiadat Jawa khususnya, dan adat istiadat Barat dan lain sebagainya, kita mempunyai pegangan, mempunyai dasar. Sebab di dalam kehidupan sekarang ini, kita ini mau tidak mau berhadapan dan langsung atau tidak langsung terlibat dalam macam-macam adat istiadat yang mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak menyadari bahwa adat istiadat itu mempunyai sumber-sumber yang mungkin bertentangan dengan agama Islam. Jadi ini satu. Yang kedua, di dalam hal-hal adat istiadat, baik yang berasal dari leluhur kita, artinya dari bangsa nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya di tanah Jawa, maupun adat istiadat yang datang dari Barat. Ini kita dari umat Islam. Sebenarnya kalau sudah punya pegangan, kita itu bisa malahan memanfaatkan adat istiadat itu dengan berusaha mengisi hal-hal yang diridhai dan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Seperti saya pernah membaca, ini ada musyawarah ulama tentang yang namanya khaul. Apakah keputusan Kongres kedua Jamiah Thariqah Mu'tabarah tentang peringatan wafat khaul itu termasuk mengikuti sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, apakah keputusan tersebut benar atau tidak? Kemudian di dalam musyawarah ulama ini dijawab begini, sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat atau qaul yang berlaku itu mengandung 3. Satu,
mengadakan ziarah kubur dan tahlil. 2. Mengadakan hidangan makanan dengan niat sedekah dari almarhum. Kedua persoalan ini sudah jelas tidak terlarang. Lalu ketiga, di dalam upacara khol itu diadakan bacaan Al-Quran dan nasihat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan tentang sejarah orang yang diperingati untuk dijadikan suri teladan. Ini contoh ya bagaimana memanfaatkan yang sudah menjadi adat istiadat. Juga mengenai yang ditanya tentang mitoni ya, 3 hari 7 hari 40 harinya 100 bacaan Quran kita isi dengan baca selawat, kita isi dengan zikir dan sebagainya. Itu bisa berubah nilai dan wajah daripada pertemuan atau keselamatan itu. Sebab di dalam hadis-hadis banyak diterangkan tentang yang namanya majelis zikir. Majelis zikir ada 2 hadis yang saya ketahui. Yang pertama menerangkan apabila ada orang banyak, artinya banyak itu lebih dari 3 orang berkumpul membaca Quran. Ini kata-katanya di situ membaca Quran. Sedang hadis yang kedua, yazkurunallah, berzikir, asal membaca zikir, bacaan bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Dan biasanya disebut tahlil, itu sebenarnya zikir. Tahlil itu membaca la ilaha illallah, itu tahlil. Kalau tasbih membaca subhanallah. Kalau tahmid membaca alhamdulillah. Kalau takbir membaca Allahu Akbar. Kalau hauqalah membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu semua termasuk zikir. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain tidak berkumpul orang-orang banyak yang berzikir. Yang tadi yang pertama baca Quran, kecuali mereka akan diikuti oleh sakinah, oleh rasa tentram. Wa hasab bihim malaikat, dan malaikat duduk bersama-sama mereka, ikut hadir dan ikut berdoa. Ini hadisnya cukup terkenal. Ya, kalau nanti perlu bisa saya bacakan secara lengkap. Ini sering saya ucapkan, saya terangkan, oleh karena memang zaman di zaman mbah-mbah kita, Wali Songo itu beliau tidak mau mengadakan sikap a priori atau sikap yang
bersifat kurang bersahabat, malah beliau itu mentolerir adat istiadat yang berlaku di tanah Jawa ini, ya, lalu diisi dengan hal-hal yang baik menurut agama. Jadi mereka itu, beliau mbah-mbah kita itu memang cocok dengan wataknya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini tidak mau konfrontasi yang itu tidak mau. Mereka itu ingin apa-apa itu dipertemukan, mana yang sama, mana yang kira-kira tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu perasaan orang lain. Sampai saya pernah membaca sebuah tulisan yang menulis tentang wajah manusia Indonesia. Artinya profil Indonesia itu, manusia Indonesia khususnya Jawa itu apa ciri-cirinya yang paling menonjol, yang paling khas. Banyak di antaranya dikatakan yang paling menonjol yaitu mempunyai daya sinkretis yang besar, dalam arti banyak hal-hal yang sebenarnya itu berlainan, malah kadang-kadang bertentangan, itu dicampur menjadi satu, ya semacam gaduh-gaduh. Semuanya kita terima sehingga seolah-olah kita itu tidak bisa menyisihkan atau melakukan pilihan. Semua kita terima, kita tampung, lalu kita kawinkan, kita baurkan, ya, kita campurkan. Nah ini memang kalau kita melihat, ini perlu kita pahami, ya. Perlunya itu supaya kita itu mengemukakan apa-apa itu supaya cukup realis dan cukup bijaksana. Jangan orang itu karena mempunyai pendirian lalu ingin memaksakan pendiriannya itu dengan tidak melihat kanan kiri, dengan tidak melihat masyarakatnya. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat yang penuh kompromi, penuh damai, penuh toleransi. Itu sejak mbah-mbah dulu. Ini diketahui persis oleh juru dakwah Islam yang pertama di tanah Jawa ini, seperti wali-wali Songo itu mengerti ini. Karena itu seperti ini, kesenian, kebudayaan, wayang, gamelan, dan lain-lain adat istiadat itu ditolerir, tidak ditentang, ditolerir. Tapi dalam pada itu lalu diisi dengan hal-hal yang berguna. Nah, seperti selamatan ini memang kita akui, itu selamatan itu dari tidak dari agama. Memang model selamatan di tanah Jawa ini, ya, mungkin kita kalau melihat di negara-negara Islam yang lain tidak ada model selamatan seperti di sini, apalagi pakai berkat-berkatan itu, pakai janur tidak ada saja. Memang itu sumbernya dari adat di sini. Tetapi kita punya ajaran yang namanya sodako. Nah, sodako ini bisa dimasukkan di situ. Juga ajaran zikir tadi itu, ya, saya sebut baca Quran bersama-sama. Ya ini
oleh wali-wali Songo itu dimasukkan. Jadi tentang ini kita ini supaya luas gitu. Seperti sekarang ada ulang tahun, ini sudah jadi ada. Sebenarnya ini berasal dari Eropa kalau saya tidak salah, dari Barat. Mulai anak kecil ulang tahun, ya sampai kita ikut-ikutan juga ini ulang tahun. Dulu kita ini tidak pernah ulang tahunan, tapi akhir-akhir ini apa betul itu dari Barat itu kira-kira? Hah? Iya. Ini bagaimana menghadapi adat atau hasil kebudayaan atau hasil ya dari Barat ini ulang tahun. Saya pikir tidak apa-apa. Yang penting bagaimana isunya, itu. Jadi umpamanya ini kita berulang tahun, anak-anak. Tapi kita isi dengan hal yang baik menurut agama. Saya kira itu baik saja. Ya terus terang. Di dalam dunia yang seperti kita lihat sekarang, dunia ini menjadi sempit karena teknik, ya kan? Artinya transport hubungan antara Amerika dan Indonesia ini dekat kita. Jepang itu malah Eskimo apa itu sudah dekat, seolah-olah bumi yang besar dan jauh ini sekarang menjadi satu tempat yang kecil, yang setiap waktu itu orang bisa hubungan, baik orangnya datang ya, atau suaranya yang datang dengan alat telepon atau dengan TV atau dengan ya segala macam alat hubungan komunikasi. Dunia ini menjadi sempit. Karena itu kalau terjadi apa-apa di ujung barat sana umpamanya menit ini terjadi, maka itu gampang menular ke sini. Begitu juga adat istiadat, kebiasaan. Jadi akulturasi, akulturasi, pembauran, ya, atau macam-macam kebudayaan, lalu saling tukar menukar, saling susut menyusut, saling masuk memasuki, itu saya kira tidak bisa dihindari. Adat yang terjadi di sana, ya, lalu di sini menjadi satu dengan adat istiadat di sini. Ini saya kira pergaulan atau pembauran, ya, kebudayaan, kesenian, lagu-lagu. Sekarang ini repot mau cari yang asli, yang tidak kecampuran juga asli. Ya mungkin sekarang malah yang tidak tahu, saya bukan ahli lagu, ya. Apakah lagu Jawa itu masih asli, saya tidak tahu. Tapi kalau lagu-lagu yang umum juga dengar itu campuran itu. Ya ada bau Indianya, ya ada Arabnya, ya ada Melayunya, alhasil campur. Ini saya kira mempengaruhi ini. Malah sekarang ini sudah diatur oleh negara-negara yang itu pertukaran kebudayaan, pertukaran kesenian itu malah diatur sekarang ini. Memang direncanakan. Dan kita sendiri sebenarnya tidak ada firman itu di dalam Al-Quran. Kata-katanya itu begitu luas, begitu lok. Yaitu firman yang mengatakan inna ja'alnakum ya Allah syu'uban wa qabaila lita'aruf. Aku memang menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, supaya kenal mengenal dan saling tahu mengetahui satu dengan yang lain.
Ya itu artinya kan menganjurkan apa itu pergaulan dan kenal mengenal kebudayaan, adat dan sebagainya. Jadi orang ini kalau mau mempertahankan kut saya mau non-Islam, betul? Tapi bagaimana? Itu di dunia yang makin sempit karena kemajuan teknik. Tapi cuma kita diberi garis boleh ada yang dilarang, yaitu mutlak soal akidah, soal kepercayaan. Tidak boleh. Ini sudah jelas itu surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus apa itu? Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi soal agama, soal kepercayaan ini ada garis, tidak bisa. Ini pendirian Islam karena ada itu tadi surat Al-Kafirun. Di dalam soal kepercayaan dan iman ini tidak ada kompromi. Memang dulu dicoba oleh orang Jahiliyah, orang Mekah itu khususnya Nabi, supaya ada kompromi. Beginilah, saya satu waktu pergi ke tempat masjidmu Muhammad, nah nanti kamu juga pergi ke berhalaku, patung-patungku, gentenanmu, itu dan rukun gitu katanya. Ini caranya mereka mau, karena mereka sudah putus asa, halang-halangi Islam tambah maju. Akhirnya ditempuhlah jalan ini, kompromi ibadah. Nah ini untuk menghadapi ini turun ayat itu, surat Al-Kafirun. Gak bisa, kalau salah agama nggak bisa, maaf saja. Rukun ya rukun, tapi nek jaluk rukun ini mengenai kepercayaan gak bisa, memang gak bisa. Bagaimana antara percaya satu Tuhan monoteis dengan musyrik itu artinya menyekutukan Tuhan tidak cukup satu tapi sampai 2, 3. Ini gak bisa, ini bersimpangan ya. Walhasil di dalam soal agama saja, dalam arti kepercayaan gak bisa. Tapi yang lain gak apa-apa. Soal ilmu, soal kesenian, soal apa, ini bisa saja dengan kita melihat ya, apakah ada hal-hal yang bertentangan secara prinsipil, itu kok. Malah kita ini dianjurkan ya, untuk memanfaatkan, jadi mengisi cara yang sebaik-baik. Ini tentang ini saya ingin menunjukkan betapa berurat berakarnya masyarakat Jawa ini dengan yang tadi saya sebut sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Sinkretis itu apa? Pencampuran, pembauran antara macam-macam unsur dijadikan satu, itu sinkretis. Ini apa, kebudayaan atau pikiran sinkretisme ini memang di dalam sejarah pernah terjadi. Malah saya masih ingat ya, pertama yang paling menonjol ini soal agama ini, yaitu sinkretisme, perpaduan antara dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Ini pernah dikawinkan, dibaurkan, yaitu oleh Raja Singosari itu sama Kartanegara. Ya, Raja Singosari itu. Kartanegara.
tahun 1268 sampai dengan 1292. Ini agama perpaduan antara Buddha dan Hindu, lalu disebut Siwa Buddha. Dan ini menjadi agama resmi dari Raja-Raja Majapahit sejak itu. Jadi agama yang dianut oleh Raja-Raja Majapahit itu adalah agama sinkretis, agama perpaduan dari agama Hindu dan agama Buddha. Ini juga di zaman Joko Tingkir, yaitu Sultan Hadiwijaya Pajang, itu juga ada semacam perpaduan lagi Siwa Buddha tadi itu, ya, yang sudah campuran, gitu, campuran Buddha dan Hindu. Ini dicampur dengan unsur Islam, itu diperpadukan terutama dengan aliran Syiah, sehingga ada yang namanya faham wahdatul wujud. Itu ada faham wahdatul wujud dari Syiah yang akhirnya kita kenal sekarang dengan kata-kata manunggaling kaula Gusti. Itu sebenarnya perpaduan itu, manunggaling kaula Gusti. Sekarang dijabarkan manunggaling abri dan rakyat. Itu sebenarnya ini pikiran itu ya tidak sama, tapi iramanya kan sama, itu namanya. Itu sebenarnya asalnya dari sini, manunggaling kaula Gusti. Jadi Tuhan dan kaula ini jadi satu. Ini ajaran, ya kalau kita tanya apakah ini ajaran Islam benar, membenarkan apa nanti ini soal lainnya. Tapi saya baru cerita sampai akhirnya kalau kita lihat gelar Raja-Raja Mataram itu diambil dari istilah-istilah Islam, seperti Paku Buwono. Paku itu Paku Jawa. Paku, ya. Buwono itu apa? Ini bahasa agamanya, ya. Kutub Al-Qutbu, kutub itu Paku Buwono. Wali kutub, loh gitu loh. Wali kutub itu ya Paku Buwono itu. Malah ini kepercayaan orang Majapahit bahwa Raja Erlangga itu, ya, sekarang ini berbitar Erlangga itu katanya titisan dari itu. Jadi Raja Erlangga itu titisan apa itu? Penjelmaan gitu. Nah, titisan dari Wisnu. Dan ada kepercayaan bahwa semua raja-raja Majapahit itu adalah titisan Siwa Buddha, Siwa dan Buddha. Ini yang soal sinkretisme di dalam kepercayaan agama. Ini saya kira ini bukan tempatnya saya menguraikan, ini cuma saya sekedar mencontohkan. Ada lagi perkawinan atau sinkretis yang dilakukan oleh Sultan Agung Mataram. Ini jiwa atau semangat mengawin-ngawinkan itu tadi sinkretisme. Sultan Agung Mataram ini membuat perpaduan yaitu hari dan bulan itu menurut Islam, hari dan bulan.
Mulai sejak Sultan Mataram ini, maka kita mengenal salam, ruah, ya kita itu bulan-bulan semua pakai nama Islam. Jumadil Akhir, Jumadil Nyawang, atau apa gitu ya. Apalagi ruah foto itu semua bulan itu pakai nama Islam. Hari juga Islam. Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, itu semua Islam. Tapi tahunnya tahun Syukur. Jadi tahunnya itu yaitu tahun Syukur, ya apa? Syukur apa Syukur? Saka, ya, Saka. Tahunnya pakai tahun Saka, tidak tahun Hijrah juga. Ini dikawinkan di perpaduan ini Sultan. Jadi diterima ini. Yang Jawa terima, yang Kejawen, yang Islam ya terima. Jadi dino jenis Islam, bulan Islam, tapi tahun Soko, apa? Saka. Terus jalannya apa Saka itu? Soko. Tahun Soko itu yaitu tahun di mana bangsa Hindu pertama kali datang ke Pulau Jawa ini. Itu dari sana. Yaitu menurut yang saya catat tahun 78 Masehi. Tahun 78 Masehi itu datangnya Hindu ke Pulau Jawa. Nah, perpaduan sinkretis yang dilakukan oleh Sultan Agung Mataram ini mulai tahun 1633. Sejak itu, jadi abad berapa itu? Abad 17. Sejak itu yang Jawa itu nyebut dinanya teror Arab. Dino Ahad, di Ahad apa Ahad? Tahu itu. Bacaannya mungkin macam-macam ya, akad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu Sabtu. Itu. Tapi itu jelas nama Islam itu hari-hari itu. Juga bulan. Bulan itu pakai bulan Islam. Cuma tahunnya tidak pakai Hijrah. Ya, ini semacam apa ya teman-teman? Semacam perpaduan. Dan jangan dikira kita hanya mau berpadu dengan soal-soal dari zaman nenek moyang. Belanda juga berusaha. Ya, ini atas nasihatnya seorang ahli Islam, tapi bukan orang Islam, ahli keislaman. Tapi bukan Islam, namanya Knoborgrunya. Ini yang menganjurkan pemerintah Belanda penjajah supaya di sini ini bagaimana supaya orang-orang anak-anaknya orang Islam itu bisa kawin dengan adat kebiasaan dan kebudayaan Barat. Jadi sinkretisme dengan Barat. Nah, itulah yang disebut etis politik dengan mengadakan sekolah-sekolah model Londo. Itu mulai tahun 1911. Di sini dibentuk itu HIS. Kalau dulu apa itu loh? Kalau di sekolah rakyatnya namanya HIS atau apa dulu? Sekolah desa apa namanya? Ongkoluru, sekolah Ongkoluru itu bikinan Belanda yang memang maksudnya di dalam sekolah-sekolah itu diajarkan hal-hal yang mengenai Barat dengan maksud tujuannya nggak ilok apa orang Islam supaya menjadi adat Islam, supaya dia
sudah disebut orang Islam. Sekalipun dia tidak usah pindah agama, nggak apa-apa. Asal jauh saja dari Islam. Ini agak nggak iya ini. Karena itu bacaan-bacaan di situ itu, jenis Arab itu mesti oleh-oleh. Arab itu digambarkan begitu gila. Pakaiannya saya pernah lihat itu di buku bacaan sekolah rakyat zaman Londo. Itu jenis Arab itu hari mungkin ya mesti apa itu kotor di modelnya. Tapi nanti di sampingnya itu sudah siang seluruh putih, wajah ini rambutnya ini Eropa. Jadi arek mulai milih guys di sana. Iya nak wong arek Londo itu wajah. Arek itu di sarungan, patut ngene kerambutan, kadang lalere ini. Ini gambar ada lalere yang alhasil itu menanam rasa antipati. Sampai akhirnya ini berhasil. Jadi ini sejak itu maka pergulatan antara kebudayaan Barat, kebudayaan Kejawen, Islam. Sampai sekarang ini, sampai ada sih koyo-koyoan. Oh, kami langganan. Loh, ada itu kami langganan. Asal kami Jawanan, no, ya. Ini kita ini bagaimana terhadap dua-dua ini? Tidak apa-apa kita. Asal kita itu mempunyai alat untuk apa itu namanya menari. Tidak apa-apa. Sekarang orang bercelana tidak apa-apa. Tapi zaman nenek moyang kita celana itu dikasir-kasir, nah betul. Kan kasir. Gudulan tidak boleh waktu sekarang gudulan tidak apa-apa juga. Ya, zaman itu seolah-olah buntungan, belangkongan, wah Kejawen. Gudulan ini Londo juga. Ada kopian santri. Ini dulu dipertentangkan. Lepas sampai diharamkan pakai nasi haram. Ya. Lah masalah-masalah begini ini. Ini kita mau tidak mau menghadapi. Apalagi sekarang. Sekarang ini mana yang tidak ada di sini? Model ala Hongkong ada, ya, ala Jepang ada, ala Amerika Latin ada, ala Kuba itu, gigi-gigi. Wah, Masya Allah sudah sekarang ini kita hidup di dalam kancah itu. Kita bagaimana? Apakah kita mau lari ke gunung supaya tidak terpengaruh di semua? Hah? Mau sembunyi di kuburan itu? Apa ya? Selama kita, apalagi sekarang. Masya Allah, sudah parah itu. Nah inilah, jadi saya ingin menunjukkan dengan ini bahwa kita ini menghadapi masyarakat seperti Pancasila. Jadi kalau kita ikuti apa Pancasila? Pancasila itu sebenarnya semacam sinkretisme juga. Perpaduan dari segala unsur, segala ras, segala agama, bagaimana supaya hidup rukun kan gitu kan? Nah ini enggak begini. Kalau kita cara baris, saya tidak mau. Kalau tidak, Islam 100% Quran, hadis, ulama, fikih. Kalau mau apa itu secara keras, kita harus toleransi, harus lapang dada. Karena itu di dalam menerima adat istiadat, soal pakaian, soal kebiasaan, selama tidak menyebut soal apa, bisa. Ya, bisa. Kalau ini nggak bisa, maaf. Kalau di dalam soal agama, ini sudah ada ayatnya yang gamblang itu. Iya kafirin. Jadi oleh sebab itu, soal pertanyaan Islamatan, saya menjawab dengan tidak ragu.
Mari kita manfaatkan. Para selamatan itu, nah, dalam pada itu hal-hal yang dilarang agama kita hindari. Seperti namanya niyahah. Ini pokoknya yang dilarang itu niyahah. Niyahah itu apa? Ngersulong, gerinjil, nelongso, ndak ngerimano semati. Ini niyahah. Tentang niyahah ini, saya kira kita ndak usah ragu, itu memang dilarang oleh agama. Nah, kita hindari itu. Memang kalau baru mati, ya itu masih. Pokoknya ngapusi, ngewongi itu saya kira sudah jauh, itu sudah terhibur itu. Pokoknya orang wedok atau orang suami sudah ditinggal sudah 1000 hari gitu, saya kira itu sudah tidak ada kok. Apa itu perasaan susah, terharu, ya itu kita hibur dengan cara-cara yang baik. Jadi saya kira di dalam menghadapi ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh agama. Nah ini saya kira sudah selesai jawaban saya. Jadi insya Allah sudah ada sisanya lagi. Pertanyaan itu saya anggap itu penting untuk dijelaskan duduknya dulu. Begini. Kita ini sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, sebagai orang ini kita itu di dalam agama ada kaidah. Al-'adatu muhkam. Adat itu diperkokoh. Al-'adatu muhkam. Adat itu diperkokoh. Malam yukhalif nafsan syariah. Selagi tidak berlawanan dengan nafs yang syariah. Makanya ayat-ayat atau hadis yang cetok gamblang. Asal tidak bertentangan dengan adat istiadat. Al-'adatu muhkam. Ya sama saja dengan keterangan saya tentang bid'ah itu. Tidak akan saya ulangi. Bid'ah itu dibagi menjadi beberapa itu. Tidak lalu secara mutlak kalau bid'ah itu mesti haram, mesti dolalah. Tidak. Bisa bid'ah itu hal-hal yang tidak terdapat di zaman Nabi. Kan itu juga. Asal tidak bertentangan dengan Quran, hadis, kita bisa terima bid'ah. Bid'ah dalam arti ojo-ojo. Ya, ojo-ojo gari. Adat juga. Al-'adatu muhkam. Adat itu diperkokoh asal dia tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis, dengan kaidah-kaidah agama. Ini mengenai soal adat. Jadi seperti kodok ini, itu adat itu. Adat bukan itu. Adat. Bisa kita terima asal dua belah pihak ridho. Syaratnya asal ridho. Jadi itu sebagai suatu persetujuan dari kedua belah pihak. Itu dibolehkan. Memang kalau sampai cari gono gini itu apa ada di Quran? Tidak ada. Di hadis tidak ada. Tapi gono gini sebagai suatu adat, ya, di mana di situ antara dua belah pihak ada persetujuan, boleh Anda itu kaidah di dalam agama. Jadi gono gini sebagai suatu bentuk persetujuan kedua belah pihak. Itu dibenarkan. Asal tidak melanggar aturan yang namanya menurut waris begini atau menurut aturan hibah atau yang hibah. Asal tidak melanggar. Ini saya ngomong panjang lebar soal ini. Kita sebagai generasi baru ini jangan kita itu menerima mentah-mentah semua adat istiadat yang berasal dari
sumber lain Islam, tapi juga jangan kita itu menolak mentah-mentah karena dia bukan berasal dari Islam. Ya. Ini sama saja seperti kebiasaan duduk. Saya ingin tanya, duduk secara Islam itu apa ada? Duduk secara Islam. Hah? Repot jawabnya. Duduk secara Jawa ada enggak? Duduk menurut wong Jawa. Duduk diminta mertua, ada enggak caranya? Hah? Kesopanan duduk menurut wong Jawa. Ada apa enggak? Ada. Ya ini maaf ya. Kalau orang Arab itu malah kalau duduk dengan saya biasa begini. Iya kan? Apa itu disebut duduk Islam? Bukan ya. Ya. Apa gitu ini? Mana ini? Duduk apa? Hah? Hah? Kalau duduk begini lah, kalau duduk tasyahud ada di luar Islam begini, itu tahiyat ini, ya. Jadi soal duduk itu bagaimana? Ada lagi duduk diri kursi terus ditumpangi gini. Ini cara apa ini? Barat itu. Ya asal nggak ngarep lagi, apa-apa. Tapi kalau ini orang tua gini, wah ini cara Jawa. Seperti harus tidak gitu. Nah, itu hal-hal begitu itu kita tuh nggak soal begitu itu. Ya. Sila begini ini apa ya? Sila begini, titik jerau. Hah? Ini samasi gitu ya. Iya. Seperti itu patung apa itu? Itu ada caranya. Ini soal-soal begini jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya, jangan terlalu besar. Ya kalau kita itu mau apa itu keren gitu, wah keren. Ya. Oleh karena itu marilah semua itu terutama dalam arti ya menghindarkan ya mentolerir dalam arti berbuat apa itu bijaksana, tapi juga harus ada apa itu harganya ya, mana yang bertentangan, mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Ya ini saya kira cukup dan saya bisa malam dan insya Allah mudah-mudahan besok akan datang, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, jadi saya bisa meneruskan pelajaran yang tertunda selama ini yaitu tentang soal-soal apa itu sudah kelanjutan hidup ini bagaimana ya. Dan saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.